Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas mengenai inheritance dan polymorphism. Untuk yang pertama, kita langsung saja ke yang inheritance. Ya. Untuk yang inheritance, di sini perlu kalian pahami bahwa konsep inheritance sendiri mungkin sebelum mendefinisikan apa itu inheritance, kita coba untuk memahami konsepnya dulu. Ya, jadi inheritance ini yang harus kalian ketahui bahwa dia ini masuk ke OOP ya, karena di minggu sebelumnya kita udah bahas tentang yang enkapsulasi. Nah, sekarang kita masuk ke yang inheritance. Di situ di layar ada contohnya ya. Coba kalian bayangkan, misalkan kalian membuat suatu aplikasi game petualangan yang memiliki banyak sekali monster. Ya, coba kalian bayangkan ya, mungkin sambil main game ya, tapi nggak usah. Jadi cukup bayangkan aplikasi game petualangan yang memiliki banyak sekali monster. Ya, mungkin katakanlah aplikasi game Mobile Legends gitu ya. Di sana banyak sekali monster. Nah, dalam aplikasi tersebut memiliki banyak kelas yang serupa tapi tak sama. Dan untuk tiap jenis monsternya akan kita buat menjadi kelas-kelas seperti samping. Ya, jadi di misalkan game tersebut, game petualangan tersebut, atau misalkan game Mobile Legends tersebut, itu banyak sekali monster dan jenisnya tuh beda-beda. Katakanlah di situ ada jenisnya monster gurita, ya, terus ada lagi namanya monster kerbau, monster kecoa, dan monster kelelawar. Nah, di sini di masing-masing nama-nama jenis-jenis monster ini kita buat kelas-kelas. Jadi di situ katakanlah ada 4 kelas, ya. Tapi mereka sama-sama golongan dari monster, cuma nama jenisnya aja beda. Ada monster gurita, monster kerbau, kemudian monster kecoa, dan monster kelelawar. Nah, dari keempat kelas monster ini, mereka memiliki field yang sama, yakni nyawa ya di situ dengan tipe data integer. Kemudian di situ ada enkapsulasinya ya, nyawa, integer, get set dengan metode get setnya, dengan ya ini enkapsulasinya ya, nyawa, integer, terus ada get setnya, terus ada metodenya. Nah, ini metodenya yang menyerang, melarikan diri, dan berenang. Ya, nah kalau kita bayangkan di sini, misalkan kita buat program, misalkan contoh ini kita masukkan ke dalam program, ya tentunya kalian akan mencoba membuat 4 kelas ini, kemudian kalian akan di situ mendeklarasikan variabelnya masing-masing, nyawa ya, dan juga enkapsulasinya, dan juga pembuatan metodenya juga sama. Nah, kalau dibuat program, tentunya hal ini akan lebih lama untuk menuliskannya. Kalau cuma satu aja nggak masalah, atau cuma hanya 2 ya. Tapi kalau sangat banyak ya, tentunya sangat merepotkan. Nah, si inheritance ini hadir untuk membantu dalam penyederhanaan dari coding yang akan kita buat. Ya. Tapi ini kita akan belajar dulu konsepnya. Mungkin akan lebih jelas lagi, biar lebih jelas lagi. Di sini ada contoh lainnya. Ya, ini masih sama. Ya, di sini kemudian dengan konsep inheritance tadi ya, kita mencoba untuk menambahkan metode baru di masing-masing monster air, monster darat, dan juga monster udara. Ya, jadi kayak gini. Pertama, kita coba di sini, jadi konsep inheritance ini mencoba untuk memecahkan masalah gitu ya. Pertama, kita buat kelas utamanya. Di situ kelas utamanya, kelas induknya si monster. Dia memiliki field nyawa. Kemudian di situ dia punya metode menyerang dan melarikan diri. Nah, kemudian dari situ kita bikin jenis-jenisnya dulu ya. Jenisnya itu misalkan ada monster air,
kategori lah ya, kategori aja. Kategorinya ada 3, yaitu monster air, monster darat, dan monster udara. Nah, kemudian dari masing-masing tiap kategori ini dia memiliki jenis-jenisnya. Jadi dari misalkan monster air, di situ dia punya bawahannya ya, punya jenisnya, yaitu salah satunya monster gurita. Kalau monster darat itu misal contohnya, oh ini salah, sorry ya, ada yang keliru. Kalau darat misalkan tadi kerbau ya, kerbau. Ups. Kerbau. Kemudian yang udara adalah kecoa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari jadi monster air contohnya gurita, kalau darat kerbau, dan kalau udara itu kecoa. Jadi nanti dari misalkan monster udara nih ya, tadi di contoh sebelumnya itu kan ada kelelawar ya. Nanti kelelawar juga bisa dimasukkan di sini ya, yang monster udara, di bawahnya monster udara. Jadi dia sama-sama kayak kecoa ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa menambahkan lagi metode tambahan ya, yang mana di situ merupakan ciri khasnya dari misal monster air. Kalau monster air dia adalah metodenya berenang ya. Sedangkan kalau monster darat itu tambahan metodenya berjalan. Kemudian kalau udara, di monster udara dia metode tambahannya adalah terbang. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita buat di situ di kelas induknya misal yang terbang di sini di monster, ya masa iya nanti kalau kita buat monster air itu berarti bisa terbang dong, kan nggak mungkin ya. Jadi dari konsep ini itu bahwa kelas B merupakan turunan dari kelas A. Jadi yang B itu adalah monster air, darat, dan monster udara. Ini adalah turun dari kelas A. Kelas A-nya ini yang monster. Maka semua properti baik field, properti maupun metode milik kelas A akan dimiliki juga oleh kelas B ya. Jadi tadi ada field sama properti sama metodenya ini ya, semuanya itu juga dimiliki oleh monster air, monster darat, dan monster udara. Seperti itu ya. Lalu apa itu inheritance? Oke, ini ada satu lagi contohnya. Pun sama ya. Nah, contoh lainnya di sini ada pegawai, kemudian ada turunannya yaitu manajer dan juga programmer. Ya, misalkan ini dari suatu kantor ya, di suatu kantor, misal di Amikom, Purwokerto. Di situ ada misalkan pegawai ya. Ya, ada ya, tentunya ada pegawai ya. Nah, di pegawai ini tentunya ada jenis-jenisnya ya, ada maksudnya pembagiannya ya. Misal dari jenis pegawai itu ada yang sebagai manajer, ada juga yang sebagai programmer. Nah, kemudian di situ di pegawai ini misalkan di situ ada fieldnya, ada nama, NIP, gaji, kemudian terus sedangkan manajer ya, ini kalau pegawai biasa dia hanya akan memperoleh nama, NIP, dan gaji. Dengan kalau manajer dia akan memperoleh tunjangan. Jadi di sini tambahkan field tunjangan. Sedangkan programmer di situ juga sama, dia akan memiliki nama, NIP, dan gaji, dan juga tambahan fieldnya adalah bonus. Jadi programmer juga akan memperoleh bonus. Nah, untuk yang di sini, jadi pada intinya yang di atas ini namanya adalah kelas induk atau superclass. Sedangkan turunannya ini disebut dengan subclass ya. Manager programmer disebut subclass. Nah, sama. Jadi kayak tadi yang ini yang monster yang disebut superclass adalah monsternya. Adapun untuk
monster air, darat, dan juga udara ini disebut dengan subkelasnya atau kelas anak ya. Ya, itu konsep inheritance. Silakan kalau yang masih bingung bisa dituliskan nanti di kolom komentar ya di Google Classroom ya. Nah, jadi secara kesimpulan, apa yang dimaksud dengan inheritance itu ya. Nah, dalam konsep OOP bahwa inheritance ini kita dapat mendefinisikan suatu kelas yang menggunakan atau berdasarkan kelas yang lain. Jadi kita bisa mendefinisikan suatu kelas dengan menggunakan atau berdasarkan kelas yang lain. Jadi dalam artian dalam ini bahwa dan konsep inheritance kita tuh bisa istilahnya nantinya kelas turunannya, anak kelasnya itu juga akan memperoleh sifat yang mirip kayak induknya. Ya namanya juga turunannya ya. Jadi kayak turun kalian ya ada seorang suami istri, mereka punya anak dan otomatis anaknya ini kan memiliki sifat yang mirip seperti ayah dan ibunya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dan di pemrograman sisap ini bahwa dengan konsep inheritance bahwa di situ kelas turunan akan memiliki sifat yang mirip seperti induknya. Adapun sifatnya itu misalkan dari fieldnya atau mungkin dari properti maupun metodenya. Jadi kemiripannya itu di field, properti, dan metodenya. Seperti itu. Nah, tadi ya di parent class, base class, atau super class. Ya, ini untuk yang tadi yang disebut kelas induk, nama lainnya adalah parent class, base class, atau super class. Jadi dia kelas yang mempunyai kelas turunan. Sedangkan yang tadi kelas anak disebut juga dengan subclass atau child class ya, atau kelas turunan. Oke, itu saja ya untuk konsep inheritance. Silahkan. Oh, satu lagi. Nah, di sini apa sih keuntungan pakai inheritance ya? Jadi dengan pakai inheritance kita tidak perlu lagi repot-repot menuliskan kelas anak ya atau anggota kelas yang sama secara berulang-ulang. Jadi cukup tuliskan saja kelas parentnya saja dan semua kelas lainnya akan otomatis memiliki setiap anggota kelas tersebut. Seperti itu. Jadi cukup tuliskan field-fieldnya aja di kelas induk, nanti kelas anak ya akan mengikutinya. Ya. Sehingga di sini kita hanya perlu menuliskan anggota kelas yang tidak terdapat pada kelas parent saja. Oke. Nah, silakan. Apabila ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.